Hai, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, tentunya di channel 7S. Di video kali ini, Mimin akan merangkum alur cerita filem zombie yang berjudul The Black Death. Filem asal Thailand ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Kong yang harus kehilangan gurunya, sahabatnya, kekasihnya akibat dari serangan para zombie. Awalnya mereka hidup tentram di sebuah desa, namun satu persatu kejadian aneh mulai terjadi. Para biksu sebagai tokoh yang dihormati di sana telah menyadari tentang wabah aneh yang menyerang desa mereka. Dia menyuruh seluruh warga untuk meninggalkan desa, namun para zombie yang ganas menyerbu mereka hingga hampir seluruh warga tewas dimangsa. Zombie ini bahkan menerobos masuk ke biara dan melahap para biksu di sana. Filem ini adalah filem garapan dari saham Mongkol Film Internasional, Diamond Lake Film, dan beberapa perusahaan produksi lainnya. Filem ini dirilis di Thailand pada 14 Mei 2015. Filem berdurasi 1 jam 24 menit ini disutradarai oleh Kalimart Ryukol. Filem bergenre horor ini diperankan oleh aktor-aktor Thailand seperti Apa Bafilai, Narusha Chamerung, Syaad Achacinta, dan beberapa aktor lainnya. Sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler film. Mimin sangat menyarankan kalian agar menonton film aslinya secara utuh, karena akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Tanpa bacot panjang lebar, kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Di awal filem kita diperlihatkan dengan sebuah perperangan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Tiba-tiba para prajurit yang telah terbunuh bangun kembali dan berubah menjadi zombie. Mereka menyerang prajurit-prajurit lainnya. Keadaan mulai terlihat aneh dan mencekam. Seorang prajurit yang bernama Ted berhasil melarikan diri dan selamat dari kejadian mengerikan itu. Dan itulah opening dari filem zombie asal negeri Gajah Putih kali ini. Mari kita lanjutkan ceritanya agar teman-teman tak merasa semakin penasaran. Pada tahun 1565 di masa pemerintahan Raja Mahachakapat terjadi wabah epidemi yang besar. Wabah ini dibawa oleh kapal-kapal orang Iran dan Portugis. Wabah menyebar ke penjuru negeri dengan sangat cepat. Banyak mayat bertebaran sampai tak terhitung jumlahnya. Scene berpindah pada sebuah desa. Terlihat beberapa orang sedang melakukan ritual dengan para biksu. Seorang pria bernama Kong datang untuk mengambil seserahan di sana. Kong adalah murid dari seorang biksu. Seorang wanita cantik yang juga melakukan ritual di sana langsung tersenyum melihat Kong. Wanita itu bernama Mian. Dia adalah anak dari seorang pria terpandang di sana. Kong pergi dari sana dan Mian mengikutinya. Ayah Mian melihatnya dan dia merasa tidak senang melihat putrinya itu dekat dengan Kong. Terlihat Kong berdiri di pinggir sungai. Mian mendekatinya dan memeluknya dari belakang. Mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Mian lalu berkata jika dia ingin ikut berlayar bersama Kong. Namun Kong menolaknya. Dia tak ingin terjadi apa-apa pada Mian. Tak lama kemudian, ayah Mian datang dan memergoki mereka. Ayahnya marah dan mendorong Kong ke sungai. Seorang biksu kemudian datang. Dia adalah gurunya Kong. Biksu itu meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan muridnya karena dia merasa telah gagal mendidiknya. Dia juga bersedia menerima hukuman karena merasa tidak enak dan menghormati biksu itu. Ayah Mian pun memutuskan untuk pergi. Scene berganti pada wanita yang sedang menempa sebuah pedang. Wanita itu bernama Bua. Lalu seorang germo dan dua anak buahnya datang. Pria itu berkata, sebelum ayah Bua meninggal, dia banyak berhutang pada pria itu. Dia akan melupakan hutang itu jika Bua mau menjadi istrinya. Seorang pria bernama Tun yang bekerja pada Bua seketika marah dan berkata jika tuannya bukan untuk dijual. Bua lalu melempar sebilah pisau panah ke arah pria itu dan hampir menancap di wajahnya. Dia juga melempar sebuah kantung kain berisi uang dan menyuruh mereka pergi sambil menodongkan pedang pada mereka. Karena tak punya pilihan lain, Germo dan kedua anak buahnya itu pun pergi dengan kesal. Scene berpindah ke sebuah sungai di dalam hutan. Di tepi sungai terlihat seorang pria dan wanita sedang asik indihoi. Pria itu lalu menyadari ada seseorang yang melihat mereka dari dalam sungai.
Pria itu pun merasa marah. Dia lalu merapikan pakaiannya dan menghampiri orang yang melihatnya itu. Namun, saat dia melompat ke sungai, orang itu telah hilang. Pria itu heran dan bingung padahal dia baru saja melihatnya di sana. Tiba-tiba pria itu diserang dan ditarik ke dalam air. Dia berusaha melawan namun tenggelam dan menghilang ke dalam air. Wanita yang indehoi dengannya tadi merasa sangat ketakutan. Dia mendekat perlahan dan melihat ke arah sungai itu. Tiba-tiba air sungai berwarna merah darah dan wanita itu seketika berteriak ketakutan. Scene berpindah pada dua orang pria yang sedang memotong seekor babi hasil buruan. Mereka tiba-tiba berhenti karena menemukan seorang mayat dengan kondisi mengenaskan. Mereka mendekati dan melihat sekujur tubuh mayat itu dipenuhi luka yang aneh. Seorang di antara mereka berkata itu adalah gigitan binatang buas. Namun pria yang satunya yakin itu bukanlah gigitan hewan buas. Hari semakin gelap. Bua dan Tun yang sedang beres-beres dikejutkan oleh suara aneh. Mereka memeriksa asal suara namun tak menemukan apa-apa. Bua mengira itu mungkin hanya suara monyet. Dia lalu menyuruh Tun untuk pulang ke rumahnya. Di sisi lain, seorang pria bernama Kwan tidur santuy di dalam kamar di sebuah tempat pelacuran. Dia menunggu seorang wanita untuk memuaskan nafsunya. Tak lama kemudian, wanita pesanannya itu pun tiba. Wanita itu bernama Ploy. Ploy lalu mengambil sebuah alat hisap dan mencoba untuk menghisap ganja. Namun dia malah tersedak dan Kwan menertawainya. Kwan lalu mengambil alat itu dan mengajarkan Ploy cara menghisap ganja yang baik dan benar. Ploy kemudian duduk di dekatnya. Kwan bingung dan bertanya kenapa Ploy tak bicara sepatah kata pun. Ploy memberi isyarat pada Kwan jika dia tak bisa bicara dan tak bisa mendengar. Mengetahui Ploy tuli dan bisu, Kwan pun tak tega indehoi dengannya dan berniat pergi. Namun Ploy yang butuh uang melarangnya dan menahannya agar tetap di sana. Kwan lalu memberinya uang dan pergi tanpa melakukan apa-apa. Kwan yang kesal kemudian singgah di sebuah warung untuk minum. Terlihat di sana ada Kong dan yang lainnya sedang mengobrol. Melihat wajah Kwan yang cemberut, Kong bertanya ada apa dengan sahabatnya itu. Kwan ikut duduk dengan mereka dan menceritakan tentang kekesialan yang baru saja dia alami. Terlihat di sana ada seorang pria yang sedang mabuk. Ternyata pria mabuk itu adalah Deb. Setelah kejadian mengerikan menimpanya dan rekannya waktu itu, dia kini menjadi pemabuk. Di sisi lain, Bua yang sedang tidur tiba-tiba disekap oleh Germo dan anak buahnya. Pria itu meraba-raba tubuhnya dan berniat memperkosa Bua. Bua berusaha melawan dan melepaskan diri. Tiba-tiba Deb datang dan menodongkan pedang di leher Germo itu. Germo itu sangat panik dan ketakutan. Anak buahnya yang bertubuh kekar itu pun tak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya Deb melepaskannya. Buan sangat berterima kasih pada Deb. Sebagai rasa terima kasih, Bua juga memberi Deb pedang miliknya. Di sisi lain, Tun yang berjalan sendirian melintasi hutan menemukan seorang mayat tergeletak. Dia tiba-tiba mendengar suara aneh. Tun mengira itu adalah suara yang membunuh si mayat. Dia terus mencari dan berteriak menyuruhnya keluar. Saat Tun berbalik, tiba-tiba mayat yang dilihatnya itu pun tadi menghilang. Tun merasa sangat kebingungan. Tiba-tiba banyak zombie muncul menyerang Tun dan memangsanya tanpa ampun. Tun berusaha melawan sekuat tenaga, namun zombie yang lapar itu melahapnya hingga dia tak berdaya. Keesokan harinya, Kwan menemukan mayat Tun dan beberapa mayat lainnya. Bua mengira Kwan yang telah membunuh anak buahnya itu. Dia pun marah dan hampir saja menebas Kwan. Biksu dan Kong datang melerai perkelahian mereka. Biksu itu bertanya apa yang terjadi. Kwan menjelaskan jika dia bukan dia pelakunya, tapi dia yang menemukannya. Biksu itu lalu melihat kondisi mayat Tun dan berkata jika Tun mati karena wabah. Dia meminta Kong dan Kwan segera memberitahu warga untuk berkemas dan meninggalkan desa. Kong lalu pergi menemui Mian di rumahnya. Dia menyelinap perlahan dan pergi ke kamar Mian. Saat Mian membuka pintu dan melihat Kong, dia langsung menarik Kong masuk. Kong berniat mengajak Mian pergi dengan menggunakan kapal dagang. Mian pun setuju untuk ikut dan pergi diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya. Mereka kemudian mengendap-endap pergi dari sana. Namun sayangnya aksi mereka ketahuan oleh ayah Mian. Kong dihajar habis-habisan oleh anak buahnya itu. Ayahnya lalu mengeluarkan pedang dan berniat menghabisi Kong.
namun Mian menghalanginya dan memohon agar melepas Kong. Dia pun menampar Mian dan berkata bahwa Mian adalah anak yang durhaka. Mian pun pergi sembari menangis dan ayahnya melepaskan Kong. Dia juga memperingatkan Kong agar tak menemui anaknya lagi. Di sisi lain terlihat Ploy sedang dihukum oleh Germo. Dia diikat di sebuah pilar dan dicambuk dengan rotan hingga punggungnya berdarah. Germo itu menghukum Ploy karena dia telah mencuri dompet pelanggannya. Kwan lalu datang dan meminta Germo itu melepaskan Ploy. Germo itu meminta uang tebusan 3 kali lipat dan Kwan memberikan uang padanya. Kwan lalu melepaskan ikatan Ploy dan menyuruhnya pergi dari sana. Di sisi lain terlihat para warga mulai panik dan mengambil barang-barang yang bisa mereka bawa. Saat rombongan berhenti, Mian mengambil kesempatan untuk kabur. Ibunya melihat dan mengikutinya masuk ke dalam hutan. Ploy yang marah berniat membunuh Germo itu. Dia memasukkan racun di dalam minuman dan menghidangkan pada Germo itu. Namun minuman yang berisi racun malah diminum oleh seorang pria tua. Sesaat kemudian, pria tua itu kejang-kejang dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Ploy langsung berbalik dan lari. Germo dan kedua anak buahnya pun mengejar Ploy. Terlihat Tep sedang berjalan di sana. Ploy yang ketakutan pun berlindung pada Tep. Tep lalu melempar kain berisi kepala seorang pria pada mereka. Germo itu langsung merasa mual dan ketakutan lalu membiarkan Ploy pergi. Hari mulai kembali gelap. Ayah Mian meminta rombongan berhenti dan istirahat. Dia lalu memeriksa keadaan anak dan istrinya. Akhirnya dia sadar jika anak dan istrinya tak berada di sana. Dia pun memerintahkan yang lainnya untuk putar balik. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Para warga mulai panik dan ketakutan. Tak lama kemudian para zombie datang dan menyerbu mereka. Di sisi lain, Kong dan gurunya melihat seorang warga dengan gejala aneh. Lalu seorang pria berjubah hitam datang untuk memeriksanya. Tiba-tiba pria yang diperiksanya itu bangun dan menggigitnya. Seketika warga berlari dan berteriak ketakutan. Kong lalu melawan zombie itu dan berhasil memecahkan kepalanya. Suasana mulai semakin kacau. Zombie-zombie yang lain berdatangan menyerang warga. Biksu lalu menyuruh Kong dan Kwan mengevakuasi warga ke biara. Terlihat Ploy terjebak dan hampir dimangsa seorang zombie. Lagi-lagi Kwan datang dan menyelamatkannya. Ploy langsung memeluk Kwan dan mereka segera pergi ke biara. Di biara, Ibu Mian terus mencari putrinya. Dia merasa sangat sedih dan Kong yang ada di sana berusaha menangkapnya. Kong dan Kwan lalu pergi mencari Mian ke dalam hutan. Mian yang dikejar para zombie masuk ke dalam sebuah gubuk. Kong mendengar teriakannya dan segera mencari keberadaan Mian. Sampai di gubuk itu, Kong dan Kwan langsung membantai habis para zombie dan membawa Mian pergi dari sana. Di biara, para zombie berhasil menerobos masuk. Orang-orang di dalam biara berteriak dan berusaha menyelamatkan diri. Tep dan Gua datang menolong mereka. Ploy berhasil selamat, namun Ibu Mian, Biksu dan yang lainnya jadi santapan para zombie. Bua, Ploy dan Tep lalu pergi ke tempat pelacuran untuk bersembunyi. Di sana mereka bertemu dengan Germo dan anak buahnya. Kong, Kwan dan Mian tiba di biara. Mereka sangat terkejut melihat seisi biara tewas. Kong sangat terpukul melihat gurunya itu dimangsa para zombie. Mian juga menangis dan memeluk mayat ibunya. Mereka kemudian pergi dari sana dan sampai di tempat pelacuran. Mengetahui mereka di luar, Tep dan yang lainnya membuka pintu sehingga Kong, Mian dan Kwan masuk. Saat pintu kembali ditutup, para zombie berusaha mendobrak dan menahan. Seorang anak buah Germo itu akhirnya keluar untuk menghalau para zombie. Dia seketika menjadi santapan zombie yang lapar dan pintu berhasil ditutup. Menyadari persediaan makanan dan minuman di sana tidak cukup lagi, mereka mulai menyusun rencana untuk pergi ke desa lain. Mereka lalu memeriksa seluruh tempat itu dan mengambil apa yang bisa mereka gunakan. Mian mengingatkan Kong tentang kapal dagang yang bisa mereka gunakan. Kong ingin memberitahu yang lain, namun Mian melarangnya.
Mian berkata dalam kondisi mencekam seperti itu, manusia cenderung bersifat egois. Jadi Mian tak ingin yang lainnya nanti akan meninggalkan mereka setelah mengetahui perihal kapal itu. Namun, pembicaraan mereka diam-diam didengar oleh Boa di luar ruangan. Di sisi lain, Kuan menemukan sebuah alat isap ganja. Dia lalu berbaring di kamar dengan santuy sembari menghisap ganja itu. Kemudian seseorang datang mendekat. Kuan yang teler mengira itu adalah Ploy, namun ternyata itu adalah mayat yang telah berubah menjadi zombie. Zombie itu langsung menggigit kaki Kuan, Tep, dan yang lainnya datang dan menolongnya. Keesokan harinya kondisi Kuan mulai merubah. Yang lainnya menyadari bahwa Kuan akan menjadi zombie. Kong mengambil pedang dan berniat membunuh Kuan sebelum hal itu terjadi pada sahabatnya itu. Saat Kong mengayunkan pedang, Ploy menahannya dan meminta yang lainnya pergi meninggalkan Kuan bersamanya di sana. Tak lama kemudian, para zombie yang bertambah banyak berhasil menerobos masuk. Mereka berusaha melawan sekuat tenaga. Tep lalu berlari keluar mengalihkan perhatian para zombie. Mian dan Kong berhasil keluar dari sana. Anak buah Germo itu lalu mengambil meriam dan meledakkan tempat pelacuran itu. Buah berhasil melompat keluar dan selamat. Mian dan Kong lalu duduk di dermaga tepi sungai. Mian lalu berterus terang dan menunjukkan luka di kakinya. Kong sangat terpukul mengetahui pujaan hatinya telah tergigit zombie. Mian menyadari jika dia tak bisa lagi pergi bersama Kong. Dia meminta Kong segera pergi dan meninggalkannya sendiri. Namun Kong menolak dan berkata akan tetap menemani Mian di sana. Mian yang putus asa lalu meminta Kong untuk membunuhnya. Dengan tegas, Kong menolaknya. Saat Kong lengah, Mian mengambil sebuah pedang dan menusuk dirinya hingga tewas. Di sisi lain, Buah yang selamat melompat ke sebuah sungai dan naik ke atas kapal. Dia duduk di sana dan merasa semuanya telah usai. Namun ternyata kapal itu juga dipenuhi para zombie. Para zombie itu tiba-tiba keluar dan memangsa Buah. Kong yang telah ditinggal guru, sahabat, dan kekasihnya merasa sangat terpuruk dan putus asa. Dia mengambil pedang dan berniat bunuh diri. Namun Tep datang menghentikannya. Tep berkata jika Kong mati lalu siapa yang akan membalas dendam kematian Mian. Kong pun berusaha menguatkan diri dan membantai para zombie bersama Tep. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton alur cerita film zombie dari awal sampai akhir. Ataupun saran dan kritik dari teman-teman, teman-teman bisa komentar di bawah video ini. Mimin 7S pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.